Halo semuanya, kita lanjutkan ya. Kita membahas mengenai monopolistic competition ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai persaingan sempurna. Kita sudah membahas mengenai persaingan dengan satu monopoli ya. Jadi itu benar-benar satu polaritas. Yang satu ada di ekstrim kompetitif, yang satu lagi monopoli. Nah, kita akan ada persaingan monopolistik. Coba apa itu persaingan monopolistik? Kita akan membahas hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah ada struktur pasar yang terletak di antara dua polaritas tadi? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian bagaimana mereka bisa ngeset price dan kuantitasnya? Apakah mereka akan juga memperoleh profit? Kemudian bagaimana monopolistic competition itu akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Kemudian bagaimana biaya sosial dan benefit dari upaya marketing, advertisement, iklan. Kita akan mencoba melihat ada dua ekstrim ya, dari perfect competition dan monopoli dari perusahaan. Nah, kita melihat adanya dua ekstrim, perfect competition dan monopoli dari perusahaan, satu perusahaan ya. Jadi kita melihat bahwa di persaingan monopolistik ini adalah kompetisinya itu tidak sempurna. Jadi dia ada di antara dua ekstrem tadi ya. Itu bisa berbentuk oligopoli, yaitu hanya beberapa penjual dan mereka menawarkan produk yang identik. Kemudian ada monopolistic competition, itu banyak penjualnya yang menjual produk yang mirip tapi tidak identik. Nah, inilah bedanya ya. Coba kita lihat kembali kepada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas adanya pasar persaingan sempurna. Ini kayak pasar sayur ya, kita bisa melihat di situ ada cabai, ada wortel, ada kobis, tomat. Itu penjualnya banyak dan masing-masing menjual harganya juga nggak beda-beda ya. Soalnya barangnya juga sama nih kalau di pasar tradisional seperti ini. Ini adalah persaingan sempurna. Kemudian pasar monopoli kita tadi sudah membahas berkaitan misalnya dengan penjualan LPG, di mana itu hanya satu perusahaan saja yang memproduksi, namanya Pertamina. Jadi kita bisa melihat apa sih monopolistic competition ini? Yaitu ada banyak perusahaan seperti tadi dikemukakan. Ada yang besar, ada yang kecil. Misalnya yang besar itu McD, tapi yang jual burger yang lain juga banyak. Kemudian tidak ada satupun perusahaan yang bisa mengontrol pasar. Nah, itu adalah ciri-ciri monopolistic competition ya. Jadi di sini selain penjualnya banyak ini, dia juga bisa membuat diferensiasi dari produk. Jadi dia bukan price taker seperti persaingan sempurna, di mana kurva demand-nya mendatar. Dia memiliki kurva demand yang mirip dengan monopoli. Kemudian ada free entry dan free exit juga. Jadi ada zero economic profit di dalam jangka panjang. Nah, apa contohnya dari monopolistic competition? Itu misalnya apartemen, buku,
air minum mineral, air minum dalam botol kemasan, pakaian, kemudian fast food, dan juga nightclub. Kalau Anda mau lihat di sekarang nih juga sebetulnya kayak musik ya, itu juga berbeda-beda ya, monopolistic competition, karena ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, itu masing-masing memiliki kompetisi monopolistik. Coba kita lihat perbandingan dari perfect competition, monopolistic competition, dan monopoli. Apa itu? Jumlah penjualnya. Di perfect competition penjualnya banyak. Kemudian monopolistic competition penjualnya juga banyak. Sedangkan di monopoli cuma satu. Kita melihat lagi free entry, free exit. Di perfect competition ya. Soalnya barrier to entry-nya rendah sekali. Kemudian di monopolistic competition juga iya. Tapi kalau di monopoli enggak. Long run economic profit di perfect competition itu nol. Di dalam monopolistic competition itu nol. Dan kemudian di monopoli itu positif. Kemudian produk yang dijual di dalam perfect competition tadi, pasar sayur, pasar beras, identik. Di dalam monopolistic competition pasarnya terdiferensiasi. Dan kemudian di dalam monopoli substitusi dari produk itu jarang banget, susah banget ya. Nah, di monopolistik itu enggak, tapi dia differentiated. Apakah perusahaan itu memiliki kekuatan pasar? Di dalam perfect competition enggak ada, karena dia adalah price taker. Kemudian di monopolistic competition dia memiliki market power, karena Anda kalau udah seneng, misalnya kalau Anda minum kopi kenangan, senangnya itu yang kenangan mantan misalnya, nggak mau yang nggak manis gitu. Atau Anda bisa melihat cappuccino-nya dari Top Coffee misalnya, itu Anda setia di situ, atau white coffee, kopi luwak dan sebagainya. Dia memiliki market power karena bikin Anda jadi ketagihan, maunya ke situ aja. Maunya kalau beli kaos misalnya yang 100% cotton gitu misalnya, mereknya tertentu. Nah, kalau market power di monopoli ya udah jelas ya, tadi sudah dijelaskan. Karena ya PLN cuma satu. Kalau nggak ada PLN kita nggak punya listrik. Kemudian kurva demand-nya seperti apa? Di dalam persaingan sempurna kurva demand-nya tuh datar. Kalau di monopolistik itu negatively slope, seperti di monopoli, di downward sloping ya, jadi miring. Nah, coba kita akan membahas di dalam short run equilibrium. Bagaimana maksimisasi profit di dalam jangka pendek untuk monopolistically competitive firm, di mana akan memproduksi kuantitas di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, dan price ini di dalam kurva demand. Kalau price di atasnya average total cost, maka dia akan menjadi profit. Kalau price di bawah average total cost, maka dia akan rugi. Ini mirip dengan monopoli. Coba kita lihat di kurva, di mana kita bisa melihat kurva vertikalnya price dan kuantitas itu sebagai kurva horizontalnya. Bagaimana di dalam jangka pendek monopolistik ini bekerja untuk mencari untung ya. Jadi kita memiliki ini dalam jangka pendek, kurvanya seperti ini, dan dia memiliki kurva demand negatively slope.
di mana marginal revenue-nya ini kira-kira ada di separuhnya dari demand ya. Di mana marginal revenue itu selalu ada di bawah di bawah harga. Dan kita bisa melihat di sini marginal cost seperti biasa kita memiliki kurva yang slope-nya positif, dan average total cost ini adalah seperti huruf U. Dan kita bisa melihat pada titik mana kuantitas di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Kita bisa melihat di titik ini, kita bisa melihat di kuantitas berapa dan di harga berapa. Di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Dan di sini kita melihat bahwa ini titiknya, perpotongannya ini ada di bawahnya average total cost dan di bawahnya demand curve. Jadi kita bisa melihat ini price tadi di harga berapa, karena price itu ada di kurva demand ya. Kemudian average total cost kita melihat dia ada di perpotongan di mana antara kuantitas ini dengan kurva average total cost. Jadi kita melihat di titik ini di bawah ke kanan, dan kita bisa melihat monopolistic competition memiliki profit di segi 4 yang berwarna kuning ini. Jadi ini mirip sedikit ya dengan monopoli. Nah, bagaimana dengan yang rugi di dalam short run? Yang rugi di dalam short run, kita bisa melihat bahwa kalau dia memiliki harga di bawah average total cost. Di average total cost, harganya ada di bawah. Karena demand-nya ada di bawah sini ya. Tadi kan yang satu, tadi demand-nya ada di atas, ini di bawahnya. Dan kita lihat marginal revenue dan marginal cost ada di perpotongan titik ini, di mana price-nya ada di sini, tapi average total cost-nya ada di atas. Kalau biayanya lebih mahal dibandingkan price, ya pasti rugi lah ya. Jadi kita bisa melihat di sini dia rugi. Jadi apa yang dilakukan ini losses. Jadi tadi price-nya itu lebih rendah daripada average total cost, jadi ini rugi kotak segi 4-nya. Nah, sekarang kita bicara di dalam long run equilibrium. Kalau monopolistic competitive firm membuat profit di dalam jangka pendek, kalau ada perusahaan baru, maka ada insentif untuk masuk ke dalam pasar, akan menambah jumlah produk, tapi akan mereduksi demand yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Maka demand curve-nya akan bergeser ke kiri dan price-nya akan turun, sehingga setiap perusahaan profitnya akan turun menjadi 0. Jadi losses di dalam short run, maka beberapa perusahaan akan exit dari pasar, kemudian perusahaan yang tinggal ada di situ akan menikmati demand yang lebih tinggi dan price juga yang lebih tinggi. Jadi kita coba lihat di sini. Ini marginal cost, ini demand. Marginal cost dan marginal revenue ada di titik ini, menghasilkan kuantitas di sini, dia berpotongan di demand, di mana demand ini berpotongan dengan average total cost. Jadi di sini kita melihat monopolistic competitor di dalam jangka panjang akan memiliki perilaku seperti ini, di mana entry dan exit akan terjadi sampai price itu sama dengan average total cost.
Jadi dia tidak ada di titik di sini karena dia akan ada di atasnya kurva demand. Dia juga tidak ada di sini karena di bawahnya kurva demand. Dia akan berpotongan yang terbaik di price sama dengan average total cost. Dan profitnya zero. Di sini nggak ada profit ya. Kemudian bagaimana perusahaan itu akan mengenakan markup price di atas marginal cost dan tidak memiliki minimum average total cost. Jadi kita bisa melihat ini marginal costnya di sini, average total costnya di sini. Nah, ini dia adalah markup price. Oke ya. Nah, kemudian kita, apakah monopolistic competition itu lebih sedikit efisiensinya dibandingkan dengan kompetisi sempurna? Coba kita lihat. Di monopolistic competition akan terjadi excess capacity di mana kuantitas itu tidak pada minimum average total cost karena downward sloping portion di dalam average total cost. Kemudian markup marginal cost di mana price di atasnya marginal cost. Di dalam monopolistic competition ya. Nah, kalau di perfect competition kuantitas adalah pada saat minimum average total cost adalah efficient scale di mana price sama dengan marginal cost. Nah, kita lihat dengan adanya kondisi seperti ini apa dampaknya kepada society. Jadi kita melihat di dalam society monopolistically competitive market itu tidak memiliki welfare yang diinginkan di dalam seperti di perfectly competitive market ya. Dimana tidak di sini beda lah dengan competitive market ya, dimana sangat efisien. Kalau di sini sumber dari ketidakefisienan muncul juga karena adanya markup price di atasnya marginal cost. Kemudian too much or too little entry, jadi sedikit yang entry atau terlalu banyak yang entry, sehingga jumlah perusahaan di dalam marketnya tuh berubah. Kemudian di sini kita membahas adanya product variety eksternalitas. Jadi eksternalitas dari, kita sudah membahas ya, eksternalitas sesuatu yang berada di yang tidak kita bicarakan tapi dia bisa mempengaruhi sekitarnya, atau sebaliknya dari sekitarnya bisa kita dipengaruhi, itu eksternalitas. Kemudian bisnis stealing eksternalitas, jadi ada pencurian bisnis eksternalitas karena barrier to entry-nya juga nggak terlalu besar ya, beda dengan monopoli tadi ya. Siapa misalnya mau menyaingi PLN nggak bisa, tapi kalau mau menyaingi orang jualan baju gampang lah, baju kan cuma murah, jika dijahit udah jadi baju. Jadi ada business stealing externality dan product variety externality. Jadi eksternalitas karena varietas dari produk itu jadi banyak banget. Jadi kita akan bicara mengenai markup dan product variety externalitas itu apa, kemudian the business stealing externality. Jadi pada saat markup itu price-nya di atas marginal cost, maka market quantity di bawah social efficient quantity, maka terjadi dead weight loss dari monopoly pricing. Kemudian product variety externality itu muncul pada saat konsumer memperoleh extra surplus
dari introduction dari new product. Jadi kalau misalnya oh ini sampel produk baru gitu ya. Jadi itu produk variety eksternalitas. Itu bisa memperoleh konsumen itu seneng ya. Ini coba dong, diicipin gratis atau harganya separuh gitu ya. Kemudian ada business stealing externality adalah hilangnya existing firm pada saat ada perusahaan baru yang masuk di dalamnya. Nah, kita akan masuk di active learning, bagaimana kita membahas mengenai advertising. Jadi kita sudah membahas 3 pasar tadi, persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistic competition. Setiap pasar ini, apa yang kita bisa harapkan di dalam perusahaan itu spending money untuk mengiklankan produknya, kenapa atau kenapa enggak? Apakah iklan itu bagus atau jelek untuk sudut pandang masyarakat? Coba kita pikirkan pro dan kontranya. Coba kita ingat ya. Sebetulnya kalau iklan itu banyak versinya. Ada insentif untuk membuat iklan, atau kita akan bicara mengenai iklan itu memiliki pengeluaran yang sebetulnya bermanfaat apa enggak sih? Jadi kalau kita lihat insentif untuk melakukan advertising itu adalah pada saat perusahaan itu menjual berbagai produk yang terdiferensiasi beda-beda, dan kemudian mengenakan price di atas marginal cost. Kemudian dia mengiklankan untuk bisa mendapatkan pembeli. Kalau pengeluaran untuk iklan, bagaimana ya? Ternyata di beberapa perusahaan yang memiliki differentiated good itu sekitar 10-20% dari total revenue itu untuk iklan. Mungkin di antara Anda tuh nanti ada yang pengen jadi marketing agent. Jadi kita sudah membahasnya pada waktu di kelas P1 ini ya. Kemudian kalau kita lihat industrial good itu advertisingnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di highly differentiated goods tadi. Kemudian kalau homogeneous product, ya produk yang homogen ya kayak di pasar beras atau pasar sayur, yang ngapain kita melakukan advertisement ya. Jadi kita melihat di sini ya, untuk highly differentiated good itu punya 10-20% ya dari revenue itu untuk advertisement. Kemudian untuk advertising spending industrial product itu little advertising ya. Tapi sebetulnya kalau yang dicontoh ini sebetulnya ini sampo banyak. Ini sampo semua nih. Jadi kalau ini adalah industrial product, sedikit advertising, tapi begitu kita lihat banyak begini ya, bisa saja setiap ini dia memiliki advertisementnya masing-masing. Setiap merek mengatakan dia yang paling bagus dibandingkan dengan yang lain. Oke. Kalau beda dengan kalau kita ke pasar, kita hampir menjumpai setiap tempat ya cabenya juga sama, asal nggak busuk aja gitu ya. Terongnya juga sama, di penjual yang di pojok sama yang di tengah sama juga, kok bisnis sama, jadi ngapain ada advertisement, nggak usah. Nah, kalau kita bicara di dalam monopolistic competitive industries, maka terjadi diferensiasi produk dan markup pricing akan mengarah kepada
penggunaan advertisement itu sebagai sesuatu yang dianggap natural. Maka karena apa? Monopolistic competitive industries itu memiliki pelanggan yang relatively setia dia. Karena dia memiliki diferensiasi produk yang membuat orang jadi seneng gitu. Misalnya kalau orang bikin baju di butik ya, dia seneng kalau penjahitnya ini saya seneng nih karena ngejahitnya enak, lihat anak saya jadi lebih kurus misalnya, ya itu kan dia bisa membuat markup pricing, dan kemudian dia bisa mengatakan oke, kalau udah jadi branded akhirnya, ya kalau misalnya pakai baju Levi's tuh enak gitu misalnya, atau yang lain. Kemudian makin banyak produk yang terdiferensiasi, maka perusahaan itu makin membelanjakan advertisementnya karena supaya dia laku. Kemudian apakah para ekonom itu setuju tentang social value dari advertising? Apakah itu merupakan sumber daya yang terbuang sia-sia atau punya value yang baik untuk itu? Ya jawabannya juga ada yang bagus, ada yang iya apa enggak gitu. Misalnya kayak mengiklankan 3M, pakai masker, menjaga jarak gitu. Satu lagi apa? 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan Anda itu harus kalau bisa di rumah saja. Itu kan diiklankan di mana-mana di Covid ya. Itu pasti ada iklan yang bermanfaat ya bagi masyarakat, kalau iklan layanan masyarakat. Ini kita beda dengan iklan layanan masyarakat karena ini kita bicara mengenai apa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, tadi kita bisa mengatakan di dalam ilmu sosial tuh ada yang suka seneng, ada yang suka nggak seneng ya, pasti itu sering terjadi polemik, itu biasa. Nah sekarang kritiknya apa saja sih? Orang mengatakan ya kalau membuat iklan itu yang tadinya nggak kepengen, orang jadi kepengen. Secara psikologis dia itu membuat orang jadi belanja sesuatu yang mungkin tidak dia perlukan. Kemudian advertising itu akan membuat kompetisi itu menjadi makin besar ya, tapi juga bisa juga enggak gitu, karena kalau iklannya buruk ya kadang-kadang iklan ada yang buruk juga ya. Kayak waktu itu bikin iklan mie sedap gitu ya, Indomie bilang dia juga bikin iklan yang sedap, tapi orang akhirnya menganggap itu iklan mie sedap gitu. Tapi biasanya dia menjadi kompetisinya itu menjadi makin besar gitu ya, karena kemudian ada diferensiasi dari produk dan ada brand loyalty, kemudian bisa dilakukan markup. Jadi kalau orang udah setia dengan satu produk, ya dia nggak mau berubah lagi, makanya seenaknya saja gitu dia bisa menaikkan price. Dan kemudian buyer itu menjadi tidak terlalu concern lagi dengan adanya perbedaan harga, padahal barangnya bisa sama, tapi gara-gara yang jual udah menetapkan kalau yang produk ini pasti enak, itu sudah nancep di kepala. Nah misalnya nih ada burger, sebetulnya harga burger itu sama aja ya bentuknya ya kayak gitu, cuman dia bilang ada yang misalnya ini ada yang produk lokal ya, Blenger nih mungkin dari McD, ini yang dari Wendy's, ini dari Utami Burger di Jepang. Kemudian ada juga yang lain, kita bisa melihat ya ini hamburger, ya bisa melihat kita ada sausnya yang warnanya putih, ada yang warnanya
pakai mustard gitu, ada yang pakai cheese saja. Jadi kita bisa melihat dengan sedikit ada diferensiasi, maka dia bisa mendapatkan pasarnya masing-masing. Dan sekian nih UMKM banyaknya monopolistic competition ya, karena itu ada kesetiaan pelanggannya. Nah itu tadi bilang advertisement itu adalah sesuatu yang sia-sia, tadi ada kritiknya, tapi ada juga yang mengatakan advertisement itu ada manfaatnya karena dia memberikan informasi yang cukup bagi calon pembeli. Kemudian para pembeli itu bisa melihat, oh ada perbedaan harga nih, gitu kan. Kemudian advertising ini akan menciptakan kompetisi dan akan mengurangi market power. Jadi dari berbagai studi kita melihat bahwa kacamata ini itu akan lebih mahal di dalam negara bagian di Amerika yang melarang adanya iklan untuk kacamata dibandingkan dengan di negara bagian yang membolehkan iklan kacamata. Ya, itu kan makanya iklan itu akan mengurangi market power. Kemudian ada juga orang menganggap bahwa iklan itu adalah mencerminkan kualitas yang bagus. Karena apa? Orang tuh kadang-kadang udah males ya, udah deh pokoknya saya produknya ini saja. Misalnya tomato kecapnya yang ini saja, sambal saya yang ini saja. Gitu. Jadi dengan adanya informasi yang terbatas, dia bilang ya udahlah pokoknya saya pakai ini saja deh, nggak mau yang lain gitu. Jadi informasi real itu akan bisa diberikan secara real sebagai sinyal bagi willingness to spend large amount of money. Jadi untuk mereka yang mau membayar uang dalam jumlah banyak, ini merupakan sinyal tentang kualitas dari produknya. Kemudian konten dari advertising itu menjadi tidak relevan. Kemudian kita bicara mengenai brand name ya. Banyak di beberapa orang bilang oke, tasnya tas merek apa ya, Hermes misalnya, atau tas merek apa gitu ya, dan itu orang bilang ini pasti kualitasnya bagus. Di dalam berbagai pasar, brand name produk itu bisa muncul bersamaan dengan yang generik ya. Kita lihat obat generik juga banyak sebetulnya, hanya gara-gara dikasih beda warna sedikit, mungkin kemasan beda warna, beda bentuk, dia jadi naik. Itu karena ada brand name. Itu kenapa dia mahal ya, karena dia mengeluarkan biaya untuk iklan ya. Jadi dibandingkan kalau generik produk ya, kalau kita bicara aspirin itu sudah generik saja, kemudian dia bisa menjadi Bodrex, dia bisa menjadi paracetamol dan sebagainya, karena dia dicampur-campur dengan yang lain. Di dalam advertising, maka orang juga para ekonom juga suka bilang itu ngapain sih iklan dan sebagainya. Seperti tadi dikemukakan ya, selalu di dalam ilmu ekonomi selalu ada perbedaan pandangan dan itu biasa. Dalam brand name ya, sekarang kita lihat karena kebetulan saya itu pembina UMKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, saya yang bikin UMKM Center FEB UI. Jadi saya sih nggak terlalu suka dengan brand-brand ya. Saya senang kalau saya bisa membeli produk Indonesia, produk UMKM apalagi, karena itu ada keberpihakan gitu ya. Jadi kalau saya mau beriklan, saya akan mengatakan belilah produk UMKM. Berarti di masa COVID ini, belilah dari tetangga kalian, dari teman sendiri yang jualan, karena kita bisa membantu secara tidak langsung ya. Itu iklannya seperti itu. Jadi brandingnya bisa menjadi tidak terlalu relevan. Makanya sekarang kita lihat banyak sekali di masa COVID itu
eh misalnya Kentucky Fried Chicken nih banyak yang tutup, McD banyak yang tutup. Kenapa? Karena dia pikir ya orang ngapain beli itu lagi ya, beli aja dari tetangga atau bikin sendiri di rumah. Di dalam COVID ini banyak demand yang turun dan supaya juga turun ya, akhirnya banyak juga yang kolaps ya. Kemudian di dalam advertising ini banyak orang mengkritik brand name ya, branded ya, karena produknya tidak terdiferensiasi, kemudian juga tidak rasional. Konsumer itu sudah memiliki kemauan untuk membayar lebih besar untuk barang-barang branded, barang-barang yang bermerek. Kemudian kita melihat ada juga yang membela ya brand name, karena kalau menurut konsumen itu kualitasnya sudah jelas. Kemudian perusahaan itu memiliki insentif untuk memelihara kualitas tinggi untuk memprotek reputasinya dia. Nah, kita lihat ini, kita bicara ngopi ya, sebetulnya sama-sama kopi, tapi ini kopinya kita nggak tahu kopi apa gitu, kopi diseduh saja. Kalau apalagi di warteg ini kopinya apa rasanya lebih nggak enak dibandingkan kalau yang ini atau yang ada di kafe-kafe yang pakai tanda hati ini ya. Sebetulnya sama-sama aja tuh kopi, cuman gara-gara brand, gara-gara diferensiasi produk dia harganya bisa berlipat-lipat. Kalau yang ini kan murah banget ya, di sini juga murah, tapi begitu sudah masuk di saset, apalagi yang di kafe-kafe jadinya lebih mahal. Nah itulah produk iklan akhirnya membuat kita jadi kepengen ngopi asal, oh saya ngopinya maunya di sini, di mall ini ada kafe yang enak. Tapi di rumah kita bisa bikin juga kopi, tapi mungkin dia tidak membayar kopinya, tapi dia membayar suasananya, jadi harganya jadi 10 kali lipat bisa. Nah, kita summary-kan monopolistic competition di dalam market itu kita menemukan banyak perusahaan memiliki diferensiasi produk dan ada free entry. Kemudian setiap perusahaan monopolistik itu memiliki market yang kompetitif dan memiliki kapasitas yang berlebih, dan ini memproduksi lebih rendah dari kuantitas pada titik minimum average total cost. Dan setiap perusahaan akan mengecas harga di atas marginal cost. Kemudian di dalam kompetisi monopolistik tidak memiliki semua welfare properties yang diinginkan seperti yang kita temukan di dalam persaingan sempurna. Karena ada deadbait loss yang disebabkan oleh adanya markup price di atas marginal cost. Kemudian ada juga jumlah dari perusahaan itu dengan berbagai varietasnya itu bisa sangat besar atau sangat sedikit. Kemudian tidak jelas tuh sebetulnya policy maker itu harus berbuat apa untuk mengimprove market outcome dari monopolistic competition. Nah ini UMKM itu banyak di monopolistic competition sebetulnya. Kemudian product differentiation dan markup pricing akan menyebabkan terbentuknya iklan dan merek, yang mana di sini akan ada dua pendapat ya. Yang satu memuji advertisement atau iklan dan brand name, satu lagi ada yang tidak seneng, ngapain pakai begitu. Kalau nggak ada brand name, nggak ada iklan kan semua jadi lebih murah gitu. Tapi yang satu mengatakan oke, kan kalau ada iklan orang publik lebih paham, sehingga dengan adanya iklan persaingan lebih banyak, sehingga
akan terjadi persaingan yang lebih kencang sehingga yang diuntungkan juga konsumen. Nah, inilah ciri khas dari persaingan monopolistik, dan kita sudah belajar mengenai monopolistic competition. Nah, sekali lagi dicermati masing-masing bentuk pasar tersebut supaya kita bisa memahami dengan baik, dan nanti mungkin di dalam ujian akhir Anda juga bisa lebih baik. Oke. Sampai ketemu lagi.